Makasih. Makasih ayah, ibu. Makasih kak. Hei Tommy, selamat ulang tahun. Aku nggak pernah lihat kau kasih Tommy hadiah ulang tahun. Kami kasih kau begitu banyak uang, entah kemana perginya uang itu. Ibu, sudahlah. Kak Charles, ini ulang tahun kok. Ayo bersulang. Iya, baiklah. Selamat ulang tahun. Makasih Kak Charles. Tommy? Tommy, kau kenapa? Alkoholnya. Kenapa alkoholnya? Jangan-jangan alkoholnya beracun. Charles, beraninya kau meracuni Tommy. Enggak, aku nggak berbuat apa-apa. Lalu ini apa? Bukan, ini Tommy yang suruh. Anak kurang ajar. Kalaupun Tommy bukan adik kandungmu, dia itu keluargamu. Bagaimana bisa kamu punya hati yang begitu keji? Sia-sia saja kami membawamu pulang dari daerah kumuh. Ternyata yang dibawa pulang itu iblis. Bukan aku. Kau masih saja bersandiwara. Tongkat hukuman. Ayah, Pura-pura saja terus. Sandiwara terus. Sandiwara terus. Sandiwara terus. Ayah, nggak usah pedulikan dia. Cepat bawa Tommy ke rumah sakit ya. Cepat pergi. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Itu kau. Kak Charles, besok taburkan ini di kebun ya. Baiklah. Kau yang taruh racunnya. Beraninya mencuri pakaian dalam kakakmu. Kau ini punya malu nggak sih? Hah? Di usia yang sama, Tommy sudah membantu mengurus perusahaan. Lihatlah dirimu. Memangnya kusuruh kau berbuat begitu? Kusuruh kau mencuri. Kusuruh kau mencuri. Bukannya aku sudah mati. Ayah, jangan marahi Kak Charles lagi. Dia tumbuh besar di daerah Como. Pasti tertular kebiasaan buruk. Dia belum lama kembali ke sini. Pelan-pelan juga akan membaik. membaik. Negara bisa diubah sifat lebih sulit. Sebelumnya kau mencuri perhiasan, kami anggap nggak terjadi apa-apa. Sekarang kau... Beraninya kau mencuri pakaian dalam kakakmu. Orang yang berasal dari daerah kumuh sungguh menjijikan. Charles, sejak dijemput pulang, kami nggak pernah berbuat buruk sama kau. Kenapa kau malah begini? Ini kejadian 10 tahun lalu. Ternyata aku masih dikasih satu kesempatan lagi. Anak durhaka. Kenapa kau tertawa? Berlutut. Berlutut sekarang juga. Di kehidupan sebelumnya, aku berusaha keras demi memperoleh kasih sayang mereka. Pada akhirnya, aku pun mati dengan menyedihkan. Karena sejak awal, kalian gak pernah menganggapku sebagai keluarga. Mana buktinya? Kalian bilang, aku mencuri. Mana buktinya? Maksudmu, Tommy ini menuduhmu? Siapa dari keluarga Gunawan yang bisa berbuat begini selain dirimu? Anak durhaka. Kau berani mencurigaiku. Berlutut. Aku gak akan berlutut.
Aku gak akan berlutut. Dasar anak durhaka. Berani kau menghadangku. Kau ini mau melawan ya? Enak saja si Tommy bisa seenaknya menuduhku. Ternyata kalian sebegitu memanjakannya ya. Kak Charles, jangan bilang begitu. Bagaimanapun juga kau yang anak kandung. Aku ini cuma anak angkat. Charles, kau membuatku kecewa. Tommy begitu baik. Dia selalu bersikap sopan. Kenapa kau malah iri hati sama dia? Charles, lalu kenapa kalau kau ini anak kandung? Tommy yang bersama kami selama 17 tahun. Dia itu adikku. Aku cuma punya satu adik saja. Kau anak durhaka. Ke depan pintu dan berlutut sekarang juga. Kau nggak boleh makan. Begitu Tommy memaafkanmu. Saat itulah kau baru boleh berdiri. Ayah, hukuman itu terlalu berat. Kak Charles putra kandung keluarga Gunawan. Sudah sepantasnya kalau dia begini. Sedangkan aku cuma anak angkat yang merenggut hidup Kak Charles selama ini. Juga merenggut kasih sayang kalian. Tommy, jangan bicara begitu. Kau juga anak ibu. Di mata ibu kalian semua sama. Nggak ada bedanya. Anak durhaka. Kau baru akan puas setelah merusak keluarga kami ya. Berlutut sekarang juga. Atau kuusir dari sini. Tenang saja. Dari awal, aku sudah berniat meninggalkan rumah ini. Apa kau bilang? Aku bilang, aku mau putus hubungan sama kalian keluarga Gunawan. Memutuskan hubungan. Kurang ajar. Kulihat kau jadi besar kepala ya. Kami mendidikmu dan membesarkanmu. Mana bisa putus hubungan didasari selembar kertas saja? Iya, Kak Charles. Jangan bicara begitu. Ibu mengandungmu selama 10 bulan. Kau gak peduli sama perasaan ibu. Charles, kau jelas tahu ayahmu cuma terbawa emosi. Dia nggak mungkin mengusirmu. Berhenti pura-pura menyedihkan. Pakai saja trik tarik ulurmu itu. Charles, kenapa kau nggak seperti Tommy yang begitu menyayangi ibu? Melahirkan dan membesarkanku. Apa aku nggak salah dengar? Aku tumbuh besar di panti asuhan. Umur 10 tahun, aku kerja paruh waktu. Jadi pelayan, tukang antar makanan, semua sudah pernah kulakukan. Kalian membesarkan aku apanya? Hah? Charles, sekarang kau menyalahkan ibu? Hah? Ibu juga nggak mau kehilanganmu. Ibu sudah menyalahkan diri sendiri selama 18 tahun. Apa masih belum cukup? Jadi, demi menghibur diri, kau adopsi anak lagi. Kau kasih segalanya buat dia, bahkan keberadaan anak kandungmu sendiri. Gak berani diberitahukan keluar. Kau sungguh luar biasa ya. Apapun perkataanmu, intinya kau cemburu sama Tommy, kan? Kau kira bisa membuat kami merasa terancam? Aku nggak percaya. Orang miskin yang serakah sepertimu rela meninggalkan keluarga Gunawan. Apa bagusnya keluarga Gunawan sampai bisa buat orang peduli? Pak Hendra, besok akan kukirim perjanjian ini setelah kurapikan. Kau panggil aku apa? Anak kurang ajar. Aku ini ayahmu. Sepertinya kau sudah siap hidup menderita ya. Hari ini aku akan menghabisimu. Ada apa, Pak Hendra? Belum puas kasih aku pelajaran. Karena kalian membuat hidupku menderita. Lebih baik gak usah hidup saja. Tommy, kau baik-baik saja. Ibu, aku nggak apa-apa. Jangan salahkan Kak Charles. Selama dia bisa meluapkan emosinya.
Aku nggak apa-apa menderita sedikit. Charles, kau ini mau apa? Tommy ini adikmu. Memang dia ada salah apa sampai kau pukul dia? Ibu cuma mau kalian semua akur. Kenapa kau malah bertengkar sama adikmu sendiri? Kau baru puas kalau sudah memecah keluarga ini? Charles, sejak kapan kau berubah jadi seperti ini? Kau membuatku kecewa. Memangnya aku berubah jadi seperti apa? Tidak seperti sebelumnya, yang biasanya kalian siksa kapan saja. Kalian merasa janggal ya? Cuma begini saja, kau sudah nggak tahan. Lalu aku? Lantas bagaimana sama pukulan-pukulan ini? Semua bekas luka ini berkat keluarga Gunawan. Charles, luka ini. Simpan saja kemunafikanmu itu, Nyonya Jihan. Kau sandiwara buat siapa? Waktu aku dipukul, kau nggak ada di tempat. Saat itu, nggak setetes air mata pun. Kulihat mengalir dari matamu. Bukan begitu, Charles. Maaf, Kak Charles. Kau begitu menderita. Semuanya karena aku. Lebih baik aku pergi. Tommy, kau nggak boleh pergi. Bagaimana ibu hidup tanpamu? Kau dipukuli lalu menyalahkan orang lain. Kau sendiri yang berbuat kotor. Sejak kepulanganmu, keluarga kita nggak pernah tenang lagi. Kau mau pergi dari rumah ini kan? Akan kukabulkan. Pergi. Pergi sekarang juga dari rumah ini. Kalau begitu, makasih atas bantuannya Pak Hendra. Begini, aku berhutang biaya hidup selama 4 tahun di keluarga Gunawan. Aku pasti bayar sampai lunas. Mulai sekarang, aku dan keluarga Gunawan putus hubungan. Kau, anak durhaka. Apa yang sebenarnya anak durhaka ini mau? Hah? Membuat batasan sama keluarga Gunawan. Memangnya kita ada salah apa? Kurasa dia cuma cemburu sama Tommy saja. Tunggu saja begitu dia menderita di luar sana. Dia pasti akan menangis dan memohon minta pulang. Pulang. Begitu dia pulang, akan kupatahkan kakinya. Selama ini, Charles selalu terlihat penurut. Kenapa tiba-tiba jadi pembangkang? Ayah, jangan salahkan Kak Charles lagi. Aku yang salah. Nggak seharusnya aku bilang yang sebenarnya. Akibatnya Kak Charles dihukum. Kalau nggak, Kak Charles nggak... Tommy, kau nggak salah. Kau cuma bilang yang sebenarnya saja. Kakakmu itu... Dia yang mau buat batasan sama keluarga Gunawan kan? Baiklah, akan kukabulkan. Untung. Tuan Hendra, Pergi. Hitung total pengeluaran si anak durhaka itu selama ada di sini. Aku mau tahu bagaimana cara dia membayarnya. baik. Sini Kak Charles. Kau bisa tinggal di sini dengan tenang. Memang cukup berantakan, tapi habis dibereskan aja aku tinggal. Sejak awal, aku sudah membuatmu repot. Mana mungkin aku akan protes kepadamu. Kak Charles, kau ini bicara apa? Kalau bukan kau yang ajak aku kerja pada waktu, aku pasti sudah habis kelaparan. Sekarang kau... tenang saja. Selama ada aku, kau nggak akan kelaparan. Kak Charles, Kak Mario datang. Tunggu sebentar ya. Ardi, sudah beres semuanya? Kak Mario, sudah beres. Baiklah. Aku bilang dulu ya, karena kita ini tetangga. Aku kasih harga tinggi 160.000 untuk mengambil barang rongsokmu ini. Kalau orang lain nggak sampai 40.000,
kasih, Kak Mario. Tunggu dulu. Barang ini nggak akan dijual di bawah 20 juta. Apa yang kau bilang barusan? Aku bilang, barang ini nggak dijual kalau harganya di bawah 20 juta. Kau tahu nggak kau ini bicara apa? Setumbukan barang rongsokan ini, beraninya kau kasih harga 20 juta. Kau gila uang ya? Mardi, aku kasih harga tinggi karena ku anggap kau seperti adikku. Apa-apaan kau malah mempermainkanku? Bukan begitu, Kak Mario. Dia ini temanku di panti asuhan. Dia baru saja datang, jadi belum paham. Percayalah padaku. Ya. 20 juta. Mangkuk zaman Kaisar Lesmana. Kau nggak salah. Ternyata kau paham. Di kehidupan lalu, mangkuk zaman Kaisar Lesmana ini dihargai murah sama orang yang membuat Mardi menyesal begitu lama. Untung saja berhasil kuhalangi di kehidupan sekarang. Bagaimana? Sudah pertimbangkan baik-baik. Ini mangkuk zaman Kaisar Lesmana. Peninggalan yang langka. Sebenarnya, aku pun gak rela menjualnya. Ya sudahlah. Cuma 20 juta kan? Aku kasih. Bagus. Silakan bayar. Ya ampun. Nggak kusangka. Cuma berniat belanja, malah bertemu ahlinya. Kak Mario, hati-hati di jalan. Nanti datang lagi ya. Wah, Sudahlah. Aku sudah hitung berapa kali uang itu. Kak Charles, kau luar biasa. Aku sama sekali nggak kebayang. Aku cuma salah ambil dari tumpukan kerajinan di kampung saja. Nggak kusangka ada barang antik. Dalam mimpi pun, aku nggak pernah melihat uang sebanyak ini. Ini, Kak Charles. Ini, ambillah. Nggak bisa begitu. Aduh, Kak Charles, simpan saja. Kalau bukan karena kau, barang itu sudah kujual sebagai sampah. Kalau mau memutuskan hubungan sepenuhnya sama keluarga Gunawan, bahkan buat mereka bayar ganti rugi, aku memang perlu uang. Baiklah, anggap saja aku pinjam uang, nantinya akan kubayar beserta bunganya. Kak Charles, apa maksudmu? Harus perhitungan sekali sama aku. Aduh, simpan saja. Kau keluar banyak darah, ini makan yang banyak. Charles juga keterlaluan. Bisa-bisanya dia menyerang begitu keji. Aku baik-baik saja, Bu. Jangan salahkan Kak Charles lagi. Mungkin Kak Charles cuma merasa ini nggak adil saja. Tommy, kau nggak usah membela dia. Aku rasa dia itu kena pengaruh buruk dari lingkungan kumuh tempat tinggalnya. Benar-benar gak tertolong. Bu Anindra, aku sudah menghitung semua pengeluaran Pak Charles setelah dia kembali ke rumah ini. Oh ya, berapa totalnya? Aku mau tahu bagaimana cara dia membayarnya. Mutasi di rekening bank. 0. Tak untung. Sekalipun kau mau melindungi si anak keparat ini, kau jangan sampai bohong yang gak masuk akal begini. Orang boros seperti dia, mana mungkin mutasi di banknya 0. Bu Clara, ini sungguhan. Nggak mungkin. Sudah 4 tahun lebih sejak dia kembali ke rumah ini. Mana mungkin dia nggak pakai uang sepeser pun. Bagaimana caranya hidup selama ini? Pasti kau salah. Charles itu anggota keluarga Gunawan. Bagaimana mungkin dia... Benar-benar
Jihan, apa kau lupa? Kau secara khusus memerintahkan keuangan untuk nggak ngasih uang jajan buat Pak Charles. Karena takut kepulangan Pak Charles akan buat Pak Tommy sakit hati. Mau udah dimakan, Aku- kasih makan ya. Apa aku pernah bicara begitu? Ibu, setiap Tapi dia bulan ngasih makan. Tommy dapat uang jajan sebesar 20 juta. Kenapa ibu nggak kasih Charles uang jajan sama sekali? Kak Stefani, apa maksudmu? Mana bisa Charles dibandingkan sama Tommy? Lagi pula ibu juga nggak sengaja. Kenapa dia nggak bilang kalau dia nggak punya uang? Untuk apa pura-pura kasihan? Bukan itu maksudku. Ibu, jangan berpikiran yang macam-macam. Kak Charles makan dan tinggal di rumah. Nggak perlu mengeluarkan uang. Benar itu. Sejak awal kita nggak jahat sama dia. Kalaupun dia nggak dapat uang jajan, dia nggak akan kelaparan. Begini Bu Jihan, Pak Charles juga nggak pernah sekalipun makan di rumah ini. Apa? Apa? Omong kosong. Setiap hari dia di rumah saja. Mana mungkin nggak makan di rumah? Kursinya dia bukannya... Mana kursinya? Pak Charles nggak punya kursi. Kenapa? Perintah Bu Clara. Aku? Enak saja. Kapan aku perintahkan? Waktu itu, ibumu mengandalkan beberapa masakan ini untuk mengenyangkan perutku. Ayah, ibu tahu selera ayah itu seperti apa. Begini. Ayah, ibu. Aku bawakan sesuatu buat kalian. Ini dia. Kacang ini kutanam sendiri di kampung asalku. Rasanya sangat... Tommy, kau kenapa? Nggak apa-apa. Tommy itu alergi kacang. Kamu memusnahkannya ya? Aku nggak tahu. Tommy, kau jangan buat ibu takut. Bagaimana ini? Cepat bawa ke rumah sakit. Sebaiknya hentikan trik yang kau pelajari di panti asuhan itu. Jangan sampai terulang. Aku nggak sengaja. Mulai sekarang kau nggak boleh makan di meja ini lagi. Nggak ada lagi tempat untukmu. Bawa makanan yang nggak benar. Tommy, ayo, aku antar ke rumah sakit. Pelan-pelan. Aku benar-benar nggak tahu. Mana aku tahu dia sebodoh itu. Dibilang nggak boleh duduk, dia benar-benar nggak duduk. Ternyata beginilah kehidupan yang selama ini di rumah ini. Kenapa bisa begini? Kalaupun dia nggak makan di rumah, dia bisa pergi makan. Dari mana ada uang buat beli makan? Bagaimana bisa begini? Bagaimana Charles melalui harinya selama ini? Begini Nyonya Jihan, aku sudah bertanya. Ternyata selama ini Tuan Charles makan sama pelayan dan pengurus rumah tangga. Tapi apa? Tommy, ini semua bisnis keluarga Gunawan. Kalau kau suka, aku bisa sering-sering ajak kau Makasih ikut. Kak Stefani. Kak Stefani. Rumah kita membuatmu kelaparan. Kenapa begitu menyedihkan? Oh, bukan Kak Stefani. Ini... Aku nggak mau dengar alasanmu. Pak Untung, Nona Stefani, mulai sekarang, dia nggak diperbolehkan ambil makanan apapun dari rumah ini. Meskipun keluarga Gunawan kaya raya, bukan berarti dia bisa boros seperti ini. ini baik. Hindi ko lang alam ko. Kenapa aku begitu pelit sama dia? Aduh, Kak Stefani, kenapa menyalahkan dirimu sendiri? Keluarga Gunawan juga nggak utang sama dia, cuma agak mengabaikannya saja. Dia nggak seharusnya perhitungan begitu. Selain itu, dia juga mencuri banyak barang dari rumah kita. Kalungnya ibu, gelangmu.
Cincinku. Harga barang-barang itu yang mana yang kurang dari 2 miliar? Kenapa kita harus merasa bersalah? Benar, benar. Kita salah paham sama Charles. Dia bisa dimaafkan karena mencuri. Kita harus secepatnya bawa dia pulang. Siapa yang tahu kemana dia pergi? Bisa jadi dia berkumpul sama teman-teman panti asuhannya itu. Benar. Charles nggak punya uang. Dia pasti pergi kerja. Ayo kita cari dia di kantor. Begitu ketemu Charles, kita bicarakan semuanya sampai jelas. Aku nggak peduli pakai cara apa. Segera pecat Charles. Untuk smartphone saat ini, layar sentuh multititik dan kamera bawaan merupakan terobosan teknologi yang mendominasi pasar utama saat ini. Tapi, cuma sistem operasional yang baik yang jadi kekuatan untuk sepenuhnya menyelesaikan masalah kebiasaan pengguna. Saat ini perkembangan merek Genoa sudah sampai titik terakhir. Cuma perlu ikuti arahanku saja untuk meneruskannya. Seharusnya nggak akan ada masalah. Apa gunanya kalau jadinya bagus? Tetap saja yang menikmati orang lain. Padahal proyek ini semuanya dikerjakan ke Charles. Atas dasar apa Tommy merebut semua kerja kerasmu dengan seenaknya saja? Jangan bicara keras-keras. Tommy itu putra mahkota grup Gunawan. Kau sudah bosan kerja. Lantas kenapa kalau putra mahkota? Cuma luaring saja yang bagus. Kak Charles sudah mau pergi. Aku juga nggak mau kerja lagi. Jangan bicara begitu. Ini semua masalah pribadiku. Nggak ada hubungannya sama kalian. Charles, kau benar-benar mau pergi. Proyek ini ada berkat kerja kerasmu. Sekarang begitu tiba saatnya panen, kau malah pergi. Kedatanganku hari ini tujuannya untuk serah terima pekerjaan sama kalian. Supaya nantinya kalau terjadi sesuatu, kalian nggak disalahkan. Bagaimana dengan teknologi inti Genoa? Itu semua kau dirikan satu persatu. Apa kau benar-benar rela? 10 tahun lagi, smartphone akan berkembang pesat. Merek seperti Apple, juga Huawei. Teknologi inovatif terus bermunculan. Kalau dibandingkan yang dibanggakan grup Gunawan sekarang ini, itu semua teknologi yang sudah ketinggalan zaman. Dengan adanya berita di kehidupan sebelumnya, melampaui grup Gunawan, cuma masalah waktu. Tenang saja Tuan Tommy, dia sudah kupecat. Akan kusuruh dia segera pergi dari sini. Bagus. Charles, bukannya kau sudah dipecat? Kenapa masih di sini? Sekarang juga, bereskan barang-barangmu dan pergi dari sini. Kak Simon, proyek terpenting perusahaan yakni Genoa dan Wanda, keduanya dibangun sendiri sama Kak Charles. Atas dasar apa kau sembarangan memecatnya? Apa masih belum cukup kalian merebut prestasinya? Bisa-bisanya menyiksa orang begini? Sharon, jaga bicaramu. Semua kemajuan proyek itu hasil kerja keras semua orang kantor. Kenapa bisa jadi kerja keras Charles seorang? Tapi pembangunan kerangka inti, sistem keamanan data, itu semua Kak Charles. Kalau bukan karena kesempatan dari Tuan Tommy dan keluarga Gunawan, mana mungkin seorang seperti dia punya kesempatan mengerjakan proyek besar seperti Genoa dan Wanda. Selain itu, perusahaan punya grup Gunawan. Grup Gunawan punya Tuan Tommy. Tuan Tommy bisa pecat siapapun yang dia mau. Siapa yang nggak setuju? Silakan maju. Ada nggak? Kau menyalahgunakan. Nggak ada. Kami menaati perintah saja. Sampah masyarakat sepertimu memang sudah sepantasnya diinjak-injak orang. Jangan lupa, siapapun yang cari ribut sama Tuan Tommy, inilah akhirnya. Pak Simon, Pak Simon, Pak Simon, Pak Hendra datang. Selamat datang, Pak Hendra. Aduh, Pak Hendra, kau ada waktu mengunjungi perusahaan secara pribadi? Mau asal lihat saja. Proyek terbaru perusahaan berjalan lancar kan? Lancar, sangat lancar. Di bawah bimbingan Bu Stefani, proyek smartphone Genoa dan proyek pusat perbelanjaan Wanda milik Pak Tommy mengalami kemajuan pesat.
Sekarang sudah mencapai tahap akhir. Bagus. Bawa aku lihat-lihat ke dalam. Aku sudah lama sekali nggak ke sini. Silakan lewat sini. Pak Charles, kau terima begitu saja? Apalagi yang bisa kulakukan dari sebelumnya? Aku sudah berencana mengundurkan diri. Tapi, Sharon, Sejak Tuan Tommy bergabung di perusahaan, pencapaiannya sungguh luar biasa. Baiklah, kalian tetap semangat. Sampai berjumpa lagi. Bahkan semua karyawan yang lain bersatu dan bekerja sama. Charles, Maaf, tolong minggir. Tunggu. Charles, kenapa kau masih di sini? Bukannya sudah aku bilang tadi sama kau, kau sudah dipecat masih nggak mau pergi juga. Kalau sampai kau menabrak Pak Hendra, apa kau bisa tanggung jawab? dipecat. Pujian, dia ini rakus dan pemalas. Dia juga curang dan licik. Sikapnya berpengaruh buruk bagi perusahaan. Aku sudah memecatnya. Tunggu sebentar, akan kuusir dia. Tunggu, siapa yang kasih kau hak untuk memecat dia? Pujian, Anda kenal dia? Dia ini. Kalau aku mengungkapkan identitas Charles, bagaimana dengan Tommy? Sejak kecil gengsinya tinggi. Bisa jadi dia nggak bisa dikritik orang. Dia ini putra pengurus rumahku, Pak Untung. Siapa bilang kau bisa pecat dia? Sudah kudugakan begini. Charles, apa yang kau harapkan? Charles bagian dari keluarga Gunawan. apa dia boleh menetap di sini? Anak Pak Untung? Benar. Simon, di hari pertama aku kerja, aku sudah bilang kau harus memperlakukan Kak Charles dengan baik. Ternyata seperti ini sikapmu padanya. Iya. Aduh, ingatanku ini sampai lupa pesan dari Tuan Tommy padaku. Aku pantas dipukul. Hal yang paling utama itu, si Charles ini nggak punya prestasi apa-apa. Aku akan nggak masalah karena dia bagian dari keluarga Gunawan. Kau nggak perlu pergi. Charles tetaplah kerja di sini. Memang nggak berguna, nggak punya kemampuan sama sekali. Kemanapun kau pergi harus mengandalkan keluarga Gunawan. Clara, jangan banyak mulut. Sudahlah. Charles, kami semua sudah tahu kebenaran tentang kejadian sebelumnya. Itu bukan salahmu seorang saja. Begini saja. Setelah pulang kantor, minta maaf baik-baik ke Tommy ya. Biarkan yang berlalu dibiarkan berlalu saja. Pak Hendra, aku berbuat apa sampai harus minta maaf? Hah? Kau, Sudah kubilang, aku nggak ada hubungan apapun sama keluarga Gunawan. Hari ini aku datang, berencana untuk mengundurkan diri. apa kau bilang? Apa kau bilang? Pikirkan baik-baik. Ini kesempatan terakhir buatmu. Charles, jangan keras kepala. Minta maaf saja setelah itu selesai. Belum selesai. Aku nggak akan melupakan semua perlakuan kalian ke aku seumur hidupku. Ibu, Charles, beraninya kau berteriak. Kau ini sampah yang cuma mengandalkan keluarga Gunawan saja. Kau nggak pantas berteriak seenaknya begitu. Charles, jangan terbawa emosi. Charles, kenapa kau jadi begini? Berubah jadi apa? Bukannya ini karena paksaan kalian? Hah? Bagaimana? Apa kalian sudah hitung berapa utangku ke keluarga kalian? Charles? Coba kutebak. Pasti nol kan? Karena nggak satu pun dari kalian pernah memasukkan uang ke rekening itu. Tapi aku masih beruntung. Bisa tinggal di rumah kalian 4 tahun. Meskipun di gudang. Setidaknya juga harus bayar uang sewa. 40 juta. Cukup nggak? Kau? Mulai sekarang, jangan ganggu aku lagi.
mau lihat apa grup Gunawan akan jadi lebih baik setelah kepergianku. Pecundang yang cuma bisa memanfaatkan kalian. Mau memberontak, mau memberontak. Charles, dasar serigala berbulu domba. Sudah sekian lama grup Gunawan merawatmu. Kau nggak tahu balas budi. Beraninya kau bicara begitu. Pak Hendra, setiap proyek grup Gunawan bergerak maju dan berlangsung stabil. Tanpa Charles si pengganggu itu, nggak akan ada pengaruhnya sama sekali. Ayah, jangan marah lagi. Kak Charles mungkin masih belum paham bahaya dan kekejaman masyarakat. Tunggu sampai dia di ujung tanduk. Dia pasti akan menyadari kebaikan grup Gunawan dan keluarga Gunawan. Benar, tanpa grup Gunawan, dia bukanlah apa-apa. Simon. Simon, segera sebarkan informasi ini. Jangan sampai ada yang pekerjakan Charles. Kalau enggak, mereka akan jadi musuh keluarga Gunawan. Baik. Aku mau lihat sampai kapan si anak durhaka ini mampu bertahan. Ayah, sepertinya ini sudah kelewatan. Kelewatan? Dari mana? Sudah sepantasnya orang licik sepertinya diperlakukan begini. Membuat batasan sama keluarga Gunawan. Dia pikir dia pantas. Benar. Anak durhaka itu makin lama makin kurang ajar. Tommy, kau tetap di kantor. Kejar proyeknya supaya bisa cepat selesai. Aku mau buat anak durhaka itu menyesal seumur hidup. Jangan khawatir, Ayah. Aku akan berusaha. Ya, bagus. Suruh Pak Untung bereskan ini semua. Ayo, Ayo, Ibu. Ibu. Tommy, kau lagi apa? Tommy, kau lagi apa? Hah? Kak Stefani, aku lagi lihat baju yang mana yang bisa kucuci. Masalah ini serahkan saja ke pembantu. Kak Stefani, ada apa mencariku? Aku... Mulai sekarang, jangan ganggu aku lagi. Enggak ada apa-apa. Sebentar lagi aku mau balik ke kantor. Kak Stefani, aku mau ganti baju dulu. Oh, baiklah. Silakan. Keluarga yang sebelumnya damai. Kenapa jadi begini? Ibu, jangan menangis lagi. Kenapa Charles bisa punya begitu banyak uang ya? Masih perlu ditanya. Itu pasti uang hasil penjualan berlian yang dia curi. Waktu dia pergi dia nggak bawa koper. Mana bisa dia bawa berlian sebanyak itu di badannya? Berarti dia sudah jual sejak lama. Lalu uangnya? Di rekeningnya sama sekali nggak ada mutasi. Bagaimana bisa dia bawa uang tunai sebanyak itu? Berarti dia cuma bawa sebagian. Sisanya disembunyikan di kamarnya. Benar. Aku mau cari dulu. Aku mau lihat nantinya dia bisa bilang apa lagi. Kamarnya Charles yang mana? Apa ini bau sekali? Bibi Ani, aku suruh kau bawa aku ke kamar Charles. Kenapa kau bawa aku ke gudang? Nona Carla, ini tempat tinggal Tuan Charles. Bibi Ani, jangan bercanda. Ini mana bisa orang tinggal di sini? Ini sungguhan, Nona Carla. Aku yang membereskan kamar Tuan Charles selama ini. Ia sudah tinggal di sini selama 4 tahun. Apa? Anakku. Dia begitu menderita di luar sana. Kenapa begitu pulang ke rumah dia malah tinggal di tempat seperti ini? Hendra, bukannya kau bilang kau yang atur? Ini yang kau atur. Pak Untung, kenapa bisa begini? Kenapa Charles dikasih tempat seperti ini?
Bukannya masih banyak kamar di rumah ini? Tuan Hendra, apa Anda lupa? Anda yang mengatur semua ini. Sembarangan. Sejak kapan? Apa ini rumahku? Pak Untung, Tuan Hendra, atur kamar buat dia. baik. Tommy, tenang saja. Bagaimanapun juga kau ini adik kami. Kalau anak itu berani jahat padamu, aku nggak akan tinggal diam. Memang orang miskin dari kalangan bawah. Bau dan lusuh, sungguh menjijikan. Tuan Hendra, saat ini nggak ada kamar kosong di rumah ini. Ini Kak Charles kan? Tenang saja, aku bisa kasih kamarku. Lagi pula, sejak awal itu bukan punya aku. Siapa bilang? Ini semua punyamu. Nggak ada yang bisa merebutnya. Sudahlah, nggak ada kamar tamu. Setidaknya ada kamar lain ya kan? Ada gudang, tapi Ya sudah, di gudang saja. Kalau bau kalangan rendah dari dirinya sudah hilang, dia baru boleh pindah. ini baiklah. Teganya kau membiarkan anak kandungmu tinggal di lingkungan lembab dan kelam begini selama 4 tahun. Aduh, aku juga sibuk. Lagi pula, apa salahnya anak laki-laki tinggal di tempat yang kurang layak? Tunggu dia pulang, akan kukasih dia kamar tamu yang lebih bagus. Bukan masalah besar, bagaimana? Bau sekali, jangan dekat-dekat aku. Berdiri di sana. Sudahlah, Charles berdiri di sana. Sama saja. Sudah siap ya? 3, 2, 1, senyum. Senyum. Saat aku butuh kopi, ya kopi ABC. Bibi Ani, ini semua baju Charles. Benar, Nona Stephanie. Tuan Charles nggak punya banyak uang. Ini semua baju bekas dari Tuan Tommy. Baju bekas. Jelek. Lepaskan saja. Nantinya aku belikan yang lebih bagus. Pas sekali kau pulang. Ini buatmu. Makasih Kak Stephanie. Ini hadiah pertama yang aku dapat. Akan kusimpan dengan baik. Bahkan bajunya saja cuma beberapa lembar. Apa ini bisa disebut rumah? Untuk apa pura-pura kasihan? Kalau dia memang perlu, kenapa dia nggak bilang saja? Ibu, Kak Stephanie, kalian jangan tertipu sama luarnya saja. Oh, cuma tinggal sementara di gudang ini kan? Bagaimanapun juga, gudang rumah kita pasti jauh lebih bagus dibandingkan dengan tempat tinggal yang dulu. Bagaimana dia masih bisa nggak puas? Malah mencuri barang kita begitu banyak pula. Dia pasti hidup enak. Tunggu, akan kubuktikan. Ketemu. Ini apa ini? Buatannya kasar sekali. Memang dasar orang miskin. Gak mengerti lihat barang bagus. Kalau mau mencuri, curilah yang bagusan. Ini... Kak Stephanie, apa ada barang yang kau suka? Sebentar lagi hari ulang tahunmu. Aku mau... Kak Stephanie, ada yang mau kau bicarakan sama dia? Ayo cepat jalan, nanti museumnya keburu tutup. Ayo cepat. Aku datang. Bunga matahari, siapkan saja cukup. Baiklah.
Sampai jumpa, Kak Stefani. Makasih sudah menjadi keluargaku. Semoga kita bahagia selamanya. Selamat ulang tahun, Kak Stefani. Nggak kusangka, ucapanku yang asal-asalan itu malahan... Nggak mungkin. Jelas-jelas Tommy lihat sendiri dia mencuri barang. Kenapa bisa nggak ada? Cukup. Kalau Charles memang mencuri perhiasan itu, bagaimana bisa dia nggak punya uang untuk makan? Nggak mungkin. Tommy nggak mungkin bohong. Dia pasti... Bisa jadi Tommy salah lihat. Apa kita ada buktinya? Kita bahkan nggak mendengarkan penjelasannya. Siapa suruh kau mencuri? Siapa suruh kau mencuri? Siapa suruh kau mencuri? Jawab. Di mana gelang Kak Stefani? Nggak tahu. Aku benar-benar nggak tahu. Bukan aku yang ambil. Masih berani mengalah. Siapa yang suruh kau bohong? Siapa yang suruh kau bohong? Siapa yang suruh kau bodoh? Jangan-jangan hasil tes DNA waktu itu salah. Dia sama sekali nggak mencerminkan anggota keluarga kita. Kak Charles, kembalikan saja gelangnya ke Kak Stefani. Lalu minta maaf. Dia pasti akan memaafkanmu. Charles, kenapa kau nggak bisa belajar seperti Tommy yang begitu menyayangi ibu? Kak Stefani, percayalah padaku. Bukan aku yang ambil gelangnya. Masih nggak mau mengaku. Siapa yang suruh kau bohong? Siapa yang suruh kau bohong? Siapa yang suruh kau bohong? Jawab. Mau mengaku atau enggak? Mau mengaku atau enggak? Sudahlah. Sudah sampai begini dilanjutkan lagi nggak ada gunanya. Anak durha. Charles nggak punya uang. Gak lama lagi dia juga akan pulang. Meskipun dia menderita sebelumnya. Begitu proyek Tommy berjalan, nantinya akan kutempatkan Charles di posisi tinggi di perusahaan. Anggap saja sebagai ganti rugi. Bagaimana? Sudahlah, jangan lihat lagi. Ayo pergi. Jelas-jelas dia putra kandung keluarga Gunawan. Apa mereka bisa setega itu? Tuan Charles, karena kau sudah pergi dari sini, sebaiknya jangan kembali. Segar. Kak Charles, sejak kau pulang ke keluarga Gunawan, sudah lama sekali kita gak ngumpul seperti ini. Demi menyenangkan keluarga Gunawan, aku malah terasingkan dari orang-orang yang tulus padaku. Pada akhirnya, keluarga pun mengkhianatiku. Sungguh ironis. Ayo, makan dagingnya. Pak, berapa? Nggak usah bayar. Nggak usah bayar. Kalau bukan karena kalian yang menyelamatkan putraku dari kebakaran saat itu, dia pasti sudah meninggal. Mana bisa aku terima uang kalian? Kau ini... Kak Charles, kau lupa. Waktu itu hotel seberang kebakaran hebat. Pas kali kita kerja paruh waktu di sana. Lalu menyelamatkan beberapa orang kan? Salah satunya anaknya bapak ini. Efek samping dari kebakaran itu, dia menghirup terlalu banyak asap, hingga otaknya pun terpengaruh. Sudahlah. Aku kasih kalian ekstra 2 tusuk. Aduh, kejadian sudah lama berlalu. Setidaknya kita berhasil menyelamatkan nyawa seseorang. Tapi, kembali ke topik utama. Kak Charles, kau rela meninggalkan keluarga Gunawan. Awalnya, kau susah payah menemukan ayah dan ibu kandungmu. Selain itu, mereka keluarga Gunawan, salah satu keluarga terkaya di kota Savannah. Sejak awal mereka nggak pernah menganggapku keluarga. Buat apa aku dekat sama mereka yang nggak menghargaiku? Seandainya aku tahu akan dipandang buruk dan dipandang rendah sama mereka. Sejak awal aku nggak akan mau pulang. Keluarga kaya di kota Savannah bisa apa? Kita masih muda. Kita sendiri juga keluarga kaya. Mereka grup Gunawan. Gak usah bicarakan smartphone jiwa mereka. Berat badannya Saat perbelanjaan Wanda, Mutunya milik mereka saja sudah tersebar hampir di seluruh savana. dari 40. Apa kita bisa juga menjadi seperti itu? Apanya yang nggak mungkin? Bojone seket. Sekarang kita memang nggak punya uang untuk bersaing. Tapi untuk melampaui Jadi pusat 40 perbelanjaan Wanda, kita bisa kilo melakukannya tuh. dengan mudah. Kak Charles, kau baik-baik saja kan? Demam ya? Itu Wanda loh.
Siapapun yang mau belanja apapun, tempat pertama yang terlintas di kepala mereka itu pasti Wanda. Bagaimana bisa kita berdua melawan mereka? Apa kau pernah dengar belanja online? Belanja online? Nantinya kita baru perbaiki lagi. Rapikan dokumen ini. Sebelum pulang kantor, serahkan padaku. Aku masih ada dokumen Genoa yang harus dirapikan. Gak ada waktu. Nggak ada waktu pun. Harus cari waktu untukku. Tugas kecil begini saja nggak bisa diselesaikan. Lantas buat apa perusahaan punya kalian? Ada waktu, Pak Simon. Sebelum pulang akan kami serahkan. Kau cukup tahu kondisi. Sadarilah posisi kalian. Karyawan seperti kalian ini bisa dipecat semudah membalikan tangan. Nggak usah berpikir untuk membantah. Oh, ada satu hal yang lupa aku beritahu. Kalian nggak perlu mengurus proyek Genoa. Tuan Tommy akan turun tangan sendiri untuk mengoperasikan Genoa dan Wanda. Mulai sekarang, tugas kalian cuma merapikan dokumen saja. Hah? Atas dasar apa? Selama ini kami yang menindaklanjuti proyek ini dari awal. Termasuk perencanaan awal, pelaksanaan selanjutnya. Itu semua hasil jerih payah kami. Enak saja kalian rebut seenaknya. Atas dasar apa? Ku kasih tahu atas dasar apa. Atas dasar perusahaan ini, industri bisnis keluarga Gunawan. Tuan Tommy bisa berbuat apa saja semaunya. Berani kalian bilang enggak? Orang-orang seperti kalian ini selamanya akan menjadi budaknya grup Gunawan saja. Kalian nggak akan bisa naik jabatan. Kurang ajar. Mau apa kau? Kau sudah nggak mau kerja, John? Iya, nggak mau. Aku nggak mau kerja lagi. Wah, tadi terlalu impulsif. Kak John, tadi kau keren sekali. Sudah lama aku mau berhenti. Si Simon kurang ajar itu begitu banyak merebut kerja keras kita. Dia memang harus dikasih pelajaran. Memang keren. Tapi bagaimana sekarang? Cari masalah sama grup Gunawan, perusahaan mana di kota Savannah yang berani mempekerjakan kita? Kita punya Kak Charles. Charles? Iya. Bagaimana bisa aku lupa sama anak itu? Dia kan jenius. Genoa dan Wanda itu semua idenya. Dia pasti mampu bangkit lagi. Ayo, kita cari dia. Ayo. Masuklah. Sudah beres semua? Iya. Sudah beres. Semuanya sudah aku pecat. Bagus. Mulai juga kerjamu. Kau kenapa? Ini semua karena dua karyawan itu. Mereka tiba-tiba menyerangku. Tuan Tommy, Sudahlah, yang penting mereka sudah dipecat. Genoa dan Wanda harus selalu berada di bawah kendaliku. Mereka itu pencapaian terkuat untuk kuwarisi dari grup Gunawan. Kau obati dulu lukamu itu. Iya. Permisi. Tuan Tommy, gawat. Sistem operasional Genoa mengalami kebocoran keamanan yang besar. Kemungkinan bisa mengalami resiko kelumpuhan. Apa? Kenapa bisa begini? Kalau muncul kebocoran keamanan, cepat cari solusinya. Untuk apa buang waktu di sini? Tuan Tommy, orang yang bisa membereskannya sudah kau pecat. Nggak berguna. Buat apa perusahaan menggaji kalian? Aku nggak percaya perusahaan sebesar ini langsung nggak bisa bergerak setelah ditinggal orang-orang itu. Halo? Iya, ini grup Gunawan. Senang dulu. Kami akan segera membereskan masalah sistem ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akan mencari cara untuk menutupi kerugian yang kau alami. Kenapa bisa begini? Simon, Iya, aku di sini. cari cara apapun itu. Dalam 1 hari masalah kebocoran keamanan ini harus beres. 1 hari, Tuan Tommy. Sehari terlalu cepat. Aku nggak paham pengembangan sistem. Waktunya sehari. Kalau nggak ketemu solusinya, besok kau nggak usah datang lagi. Tuan Tommy. Sehari. Aku harus cari siapa untuk membereskan kebocoran sistem ini dalam sehari. Charles. Benar. Charles sendiri yang membangun sistem ini. Dia pasti punya caranya.
Aku bilang sebelumnya. Kak Charles, Sharon? Kenapa kalian kesini? Kami dipecat. Hah? Ini karena aku ya? Kak Charles, sekarang kami benar-benar nggak ada tempat tujuan. Tolong pekerjakan kami. Kalian ini insinyur senior. Aku akan sangat senang kalau kalian bisa membantuku. Sini. Perkenalkan. Dia ini temanku sejak kecil. Sekarang dia mitraku. Namanya Mardi. Halo. Ini perencanaanku yang terbaru. Bagaimana menurut kalian? Keren sekali Kak Charles. Belanja online digabung pengiriman dan transaksi terjamin menyelesaikan masalah kepercayaan pada pembayaran online. Oh, benar-benar jenius. Model bisnis seperti ini akan berdampak besar bagi pusat perbelanjaan fisik seperti Wanda. Kak Charles, kau mau menantang grup Gunawan terang-terangan ya? Bukan cuma menantang. Aku akan mengalahkan mereka sepenuhnya. Sulit. Selain Wanda, grup Gunawan juga punya proyek Genoa. Kau sendiri yang membangun proyek ini. Kau pasti tahu inti proyek ini. Awalnya, aku sempat khawatir. Tapi sekarang, grup Gunawan sudah pecat kalian. Gak ada orang yang menjaga sistem. Sistem pasti akan mengalami kebocoran. Grup Gunawan ini cari susah sendiri. Kak Charles, sepertinya ada yang cari kau. Kalau nggak salah namanya Simon. Simon, Kukira kau hebat. Ternyata malah cari tempat umum begini. Pak Simon, kedatanganmu bukan khusus untuk menghinaku kan? Tentu saja bukan. Kedatanganku mau kasih kau satu kesempatan lagi kembali ke perusahaan atas dasar kerja kerasmu selama ini di perusahaan. Oh? Kembali ke grup Gunawan? Benar. Ini sebuah kesempatan emas. Apa syaratnya? Dalam 1 hari, bereskan kebocoran sistem Genoa. Lalu, akui kelalaianmu di pekerjaan sebelumnya. Selain itu, gaji dipotong setengah sebagai hukuman. Kenapa ketawa? Maaf ya, ingatanku ini agak kurang bagus. Sebelumnya kau sendiri yang bilang, Tommy yang akan menjalankan proyek Genoa ini sendiri. Kenapa begitu terjadi kebocoran keamanan? Kau nggak cari dia, malah cari aku. Jangan-jangan dia nggak bisa membereskannya. Charles? Jangan nggak tahu terima kasih. Aku ini kasih kau kesempatan. Kau nggak tahu berapa banyak orang di luar sana yang mau masuk grup Gunawan tapi gak berhasil. Begitu ya? Kalau begitu, kau cari saja orang-orang itu untuk membereskan masalah kebocoran sistemnya. Orang-orang pemeras perusahaan seperti kalian ini sungguh gak berguna. Charles! Jangan kira setelah punya mereka, kau sekarang mau melawan grup Gunawan. Menolakku dan grup Gunawan. Lebih baik pikirkan akibatnya baik-baik. Pak Simon, sebaiknya pikirkan dirimu baik-baik. Coba pikir saja. Sistem operasional smartphone itu nyawanya Genoa. Kalau sampai rusak, kira-kira Tommy akan memaafkanmu? Kau? Baiklah, Charles. Kau memang berani. Lihat saja. Kau berani melawan grup Gunawan. Aku mau lihat bagaimana akhir hidupmu. Pak Simon, pelan-pelan. Hati-hati di jalan, Pak Simon. Nanti datang lagi ya. Ayo kerja. Iya. Ayah, kebocoran sistem apanya? Itu semua berita palsu.
Nggak ada kejadian begitu. Ayah tenang saja. Iya. Charles sudah kembali ke kantor belum? Baik. Aku akan mengawasinya. Begitu dia kembali, aku langsung kasih tahu ayah. Apa masalah kebocoran sistem Genoa? Sudah beres? Tuan Tommy, sehari benar-benar gak cukup. Charles yang sebelumnya mengerjakan proyek ini, kasih aku 3 hari. 2 hari. Masih minta waktu. Apa kau tahu berapa kerugian perusahaan dalam sehari? Apa gunanya perusahaan memelihara kalian ini? Kak Stefani. Tommy, kau... Oh, aku lagi membereskan dokumen. Kak Stefani, ada apa hari ini ke kantor? Aku cari Charles. Apa dia datang hari ini? Enggak. Mungkin Kak Charles masih terbawa emosi. Tunggu emosinya reda beberapa hari lagi. Dia pasti akan kembali. Nggak bisa. Aku nggak tenang. Aku mau cari dia. Kak Stefani. Charles, selalu Charles. Simon. Tuan Tommy. Sekarang juga ganti sistem operasional smartphone Genoa. Lebih jelek nggak masalah, selama bisa dipakai dan bisa diluncurkan segera. Oh, ini sepertinya nggak bisa begini. Sistem operasional Genoa ini bagian terpenting dalam inovasinya. Masa diganti begitu saja? Cuma sistem operasional saja, tinggal diganti saja. Nggak banyak orang yang paham tentang itu. Kamera bawaan, layar multi-titik pemutar musik, fitur hiburan ini yang terpenting. Cepat kerjakan aku suruh. Sejak kapan kau jadi yang menasehati aku? Oh, baik. Charles, lihat. Tanpa dirimu, aku juga bisa buat Genoa berhasil. Si Charles benar-benar bikin susah. Masalah kecil dibesar-besarkan. Dia nggak ada apa-apanya dibandingkan Tommy. Aduh, gak usah khawatir. Stefani sudah pergi cari dia, kan? Aku juga sudah perintahkan Tommy. Gak akan ada masalah. Dia itu juga anakku. Dia hilang 18 tahun. Susah payah dia kembali, sekarang dia pergi lagi. Bagaimana bisa aku nggak khawatir? Itu karena dia sendiri yang nggak berusaha. Jelas-jelas dia nggak sebanding sama Tommy. Dia selalu iri sama Tommy. Sudahlah. Dia itu gila uang. Tunggu sampai uangnya habis, dia pasti akan pulang sendiri. Gara-gara ulahnya, aku sudah lama nggak ke rumah sakit. Pasienku sudah menunggu lama. Aku pergi dulu. Semuanya akan baik-baik saja. Sudah beres? Situs belanja Tarmak. Kak Charles, kau benar-benar hebat. Baru juga beberapa saat kau bisa membuat situs sebesar ini. Jangan senang dulu. Bagaimana kerjaan yang kusuruh? Tenang Kak Charles, jangan bicara yang lain dulu. Aku kerja di restoran sekian lama, setidaknya aku pandai kirim barang. Kak Charles, 2 orang ini teman kirim barang yang aku bilang. Yudi Chandra dan Bini Wahyu. Mereka punya banyak koneksi sama tukang kirim barang di kota Savannah. Oh, nggak seseram itu. Cuma untuk cari nafkah saja. Kak Charles, aku nggak punya apa-apa, tapi aku punya tenaga. Tinggal kerjakan saja apa yang perlu ku kerjakan. Kali ini aku nggak ada kerjaan untuk kalian. Tapi ada satu proyek yang perlu kerjasama dengan kalian. Proyek? Sundara. Kak Charles, aku disuruh kirim barang bisa saja. Kau suruh kami mendirikan perusahaan logistik. Mana bisa? Bukan perusahaan logistik. Kita bilangnya perusahaan kirim barang. Kirim barang? Betul. Nantinya Sundara akan kerjasama dengan Tarmak dalam melayani konsumen belanja online. Untuk lebih lanjutnya, kalian tinggal tunggu perintahku saja. Oh, baiklah. Mardi percaya padamu. Karena kau kakaknya Mardi. Mulai sekarang, kau juga kakakku. Aku mau kerjasama denganmu. Tenang saja. Aku nggak akan merugikan kalian. Kita sama-sama menghasilkan uang.
Kelaparan karena pengecut, berani karena nekat. Aku juga mau. Ayo. Ayo kerja. Silakan lihat dulu situs belanja Tarmak. Silakan lihat situs belanja Tarmak. Situs belanja termak. Ayo lihat Kak dulu. Charles, ramai. Benar-benar ramai. Belum sampai sehari, sudah ada lebih dari 300 pesanan. Unit lainnya gak kepegang semua. Itulah tujuannya. Begitu pembayaran persada diluncurkan, kita promosikan situs belanja Tarmak ke dunia. Itu baru kesuksesan yang sesungguhnya. Oh ya, cepat buat lamaran kerja. Kak Charles, Kak Charles, kau kenapa? terlalu lelah ya? Kita sudah seharian di sini. Ayo istirahat dulu. Iya, Nggak apa-apa, cuma gula darah rendah saja. Sebentar lagi juga membaik. Charles, Kak Stefani? Kenapa dia bisa di sini? Charles. Kak Stefani, sepertinya aku sudah bayar lunas semua utangku ke kalian. Buat apa kau menggangguku lagi? Charles, aku datang mau jemput kau pulang. Kak Stefani? Bukannya Kak Charles ini anaknya pembantu kalian, Pak Untung? Kenapa? Selama ini, demi anak angkat itu, keluarga Gunawan gak pernah mengungkap identitas Kak Charles yang sebenarnya. Sekarang malah bilang, dia anak pengurus rumah tangga. Apa maksudnya Charles? Tunggu. Jangan pura-pura kenal dekat. Aku sudah bilang, aku sudah nggak ada hubungan sama keluarga Gunawan. Kau juga bukan lagi kakakku. Charles, jangan terbawa emosi. Aku sudah selidiki semua yang terjadi di rumah. Kamu gak mencuri apapun. Kami semua yang salah menilaimu. Pulang sama aku ya. Aku mau minta maaf. Selidiki. Salah menuduh. Tommy salah lihat. Ini semua salah paham. Pulang sama aku ya. Kita bicarakan baik-baik sama ayah dan ibu. Kesalahpahaman. Dan salah lihat bisa langsung membuatku terusir. Kau tahu nggak? Hari-hari seperti apa yang kulalui di sana. Aku menerima perlakuan jahat kalian. Pukulan dan hinaan. Tuduhan yang gak jelas selama 4 tahun. Maaf. Maaf. Apa gunanya minta maaf? Menjauhlah dari sini. Jangan menghalangi jalan. Kak Charles, bangun Kak, bangun. Buat apa pura-pura? Kak Charles jadi seperti ini. Itu semua karena kejahatan kalian. Kak Charles di kantor disuruh mengerjakan semuanya. Disuruh mengerjakan ini dan itu. Proyek buatannya sendiri direbut paksa. Hingga akhirnya dia pun dipecat. Mana ada yang tahu dia ini putra kandung keluarga Gunawan. Proyeknya direbut. Apa maksudmu? Memperlakukan anak kandungnya seperti ini demi anak angkatnya. Sungguh konyol. Kak Stefani? Kenapa kau bisa di rumah sakit? Mereka ini... Clara. Syukurlah kau di sini. Charles, dia. Dokter, bagaimana adikku? Anak ini dulunya pasti mengalami penyiksaan. Badannya kurus sekali dan banyak luka. Gizinya pun kurang, yang membuatnya kekurangan darah. Perlu waktu lama untuk memulihkan kesehatannya. Bawa pulang dan jaga kesehatannya. Cuma kurang makan, kan? Mana mungkin seserius itu? Kau... Ini hasil pemeriksaan Charles. Kau lihat saja sendiri. Mana mungkin begini? Apa ini tubuh seorang manusia? Kak Stefani, gimana kita menyiksa Charles? Charles. Kak Charles, bagaimana keadaanmu? Apa sudah lebih Aku enak? baik saja. Gula darah rendah saja. Tadi aku sudah makan manisan. Sudah jauh lebih baik. Kau jangan buat kami takut. Charles. Makasih sudah antar aku ke rumah sakit. Ini biaya berobatnya. Aku nggak mau utang. Charles. Sekarang bukan saatnya untuk keras kepala. Dokter sudah bilang,
Kau perlu istirahat total. Pulang ke rumah denganku ya. Rumah? Rumah yang mana? Itu namanya rumah. Ruang bawah tanah yang bahkan nggak berjendela itu namanya rumah. Tempat di mana aku saja nggak punya alat makan itu namanya rumah. Sekarang aku bisa jadi seperti ini. Itu semua berkat perlakuan kalian semua terhadapku. Hah? Buat apa aku pulang sama kalian? Untuk disiksa dan dihina lagi. Charles, jangan bicara begitu ke Kak Stefani. Semuanya itu berawal dari dirimu sendiri. Kalau bukan kau yang cari ribut sama Tommy, memangnya bisa sampai seperti ini? Clara, diam. Charles, aku janji padamu. Sebelumnya aku yang salah. Aku minta maaf. Hal seperti itu nggak akan terjadi lagi. Lihat. Ini kalung yang kau hadiahkan untukku. Aku sangat suka. Sungguh. Sepertinya kalian sudah menyelidiki isi kamarku. Selama aku tinggal di rumah itu, ini pertama kalinya kalian ke kamarku kan? Gimana? Susah mencarinya kan? Apa rasanya? Cuma tinggal 4 tahun di gudang saja kan? Seorang pria dewasa, kau perhitungan sekali. Perhitungan? Coba saja kau yang tinggal di sana. Aku... Nona Clara, sekarang aku yang mau tanya. Waktu itu yang bersikeras bilang aku mencuri, itu kau. Apa sekarang barangnya sudah ketemu? Hah? Bisa jadi kau sudah menjualnya sejak lama. Uangnya? Aku nggak pernah pakai kartu dari kalian. Waktu aku pergi dari rumah kalian, aku nggak bawa apa-apa. Uang hasil jual perhiasan setidaknya bernilai ratusan juta. Bagaimana aku bawanya? Cukup sampai di sini. Berarti nggak ada kan? Perkataan Tommy yang asal-asalan itu membuatku jadi tersangka. Bahkan kalian saja malas untuk mencari tahu. Nona Stefani, ini yang kau maksud? Memperlakukan semuanya dengan setara? Charles. Maafkan aku. Kasih aku kesempatan untuk memperbaikinya. Memperbaiki? Bagaimana caranya? Kalian yang dari awal menghina dan memukulku, membuatku tinggal di gudang yang gelap selama 4 tahun. Kau juga orang pertama yang menyakitiku. Sekarang kau bilang, kau mau memperbaikinya. Apa kau nggak merasa jijik? Perihal kalung ini. Kalian benar. Ini cuma sampah. Buang saja. Charles. Stefani sudah pulang. Charles dia. Charles pasti nggak bersedia pulang ya. Ibu, jangan khawatir. Kak Charles cuma terbawa emosi saja. Begitu dia menyadari kesalahannya, dia pasti akan kembali. Dia sudah kelewatan. Sebar-sebar brosur di luar, masih nggak mau pulang juga. Apa maksudnya? Hah? Masih mau cari ribut?
Beraninya anak kandung keluarga Gunawan bagi-bagi brosur di luar sana. Apa-apaan dia itu? Ayah, ternyata itu yang kau khawatirkan. Reputasi keluarga Gunawan? Apa maksudmu? Pantas saja Charles gak mau pulang. Selelah apapun hidup di luar sana. Masih jauh lebih baik daripada dipukuli di rumahnya sendiri. Ayah, apa kau pernah peduli padanya? Apa ayah pernah menganggap dia sebagai putra ayah? Semuanya, ayo cepat. Nanti terlambat. Girang sekali dia, padahal cuma ke Maldives saja. Kak Charles sudah pulang? Ayah, Ibu, kalian mau pergi liburan ya? Kemana saja kau ini? Lihatlah penampilanmu yang kotor itu. Sungguh membuat malu keluarga Gunawan. Ayah, aku nggak mau dengar penjelasanmu. Sekarang berlutut di dalam sana. Nggak boleh bangun sebelum kami pulang. Ibu, apa kau pernah merayakan ulang tahun Charles? Kau yang melahirkannya. Apa kau ingat hari ulang tahunnya? Charles, dia... Sebutkan keinginanmu. Doakan keinginanmu. Selamat ulang tahun. Makasih ayah, ibu. Loh, cuma makasih ke mereka. Kue ini aku sendiri yang pesan. Makasih Kak Clara. Makasih juga Kak Stefani. Anak baik, potong kuenya. Ayah, ibu. Sebaiknya suruh Kak Charles masuk. Di luar terlalu dingin. Biarkan saja. Iri hatinya keterlaluan. Cuma karena aku belikan Tommy jam tangan, dia sengaja merusak jam tangan itu. Kalau dia nggak dikasih pelajaran, nantinya bisa jadi akan makin parah. Biar dia kedinginan di sana sambil introspeksi diri. Selamat ulang tahun. Tommy, kau lihat dengan mata kepalamu sendiri. Charles mencuri barang di rumah ini. Kak Stefani, aku... Kak Stefani, kau bilang apa? Kau curiga Tommy menuduh Charles ya? Tommy begitu baik, dia nggak mungkin berbuat seperti itu. Tommy, aku mau dengar dari mulutmu. Aku lihat Kak Charles masuk ke kamar ibu. Keesokan harinya, kalungnya ibu hilang. Begitu banyak orang yang masuk ke kamar ibu. Itu nggak bisa dijadikan bukti. Berarti kau nggak melihat dengan mata kepalamu sendiri kalau Charles ambil kalungnya. Iya kan? Aku... Sudahlah, Stefani. Cuma kalung saja, biarlah dia hilang. Apa perlu kau seperti hakim begini? Benar. Cuma kalung saja. Keluarga Gunawan juga bukannya kekurangan kalung. Tapi karena hal ini, Charles dipukul habis-habisan. Ibu, aku cuma tanya beberapa pertanyaan saja sama Tommy. Kau langsung membelanya.
Waktu Charles dipukuli, kenapa kau nggak mohon belas kasihan sama ayah? Dia itu juga anakmu. Adikku. Apa ini namanya diperlakukan setara? Kalaupun semua orang pernah masuk ke kamar ibu, selain dia, siapa lagi yang bisa mencuri kalung? Aku atau kakak? Kita berdua nggak kekurangan uang. Cuma Charles seorang. Benar. Di keluarga Gunawan, cuma Charles yang kekurangan uang. Sungguh konyol. Kenapa? Memangnya ini bukan kesalahan kita? Bukan salah kita? Siapa yang pernah kasih dia uang jajan? Tetap saja dia nggak seharusnya mencuri. Dia nggak mencuri. Kita sama-sama lihat transaksi di banknya. No. Angka no. Dia nggak pernah pakai kartu dari kita. Dia nggak punya kesempatan pakai. Sebaliknya Tommy, setiap bulan pengeluarannya nggak kurang dari 2 miliar. Cukup Kak Stefani. Kau ini mau bicara apa sebenarnya? Kau curiga sama Tommy kan? Dia itu adik yang sudah kita kenal selama 20 tahun. Jangan lupa, dia pernah menyelamatkan nyawa kita. Clara, jangan tertidur. Tommy sudah keluar. Ayah dan ibu akan menyelamatkan kita. Tolong anakku masih di dalam. Tolong. Kak Stefani, kau sudah sadar? Tommy, kau yang menyelamatkan kami. Iya. Kak Clara, itu sudah begitu lama berlalu. Untuk apa diungkit lagi? Bukankah sudah seharusnya aku menyelamatkan kalian? Oh, bukan itu maksudku. Aku cuma mau kalian nggak berprasangka buruk ke Charles saja. Apa? Basis pelanggan Wanda mengalami penurunan. Mahal sekali, kenapa naik harga lagi? Bukannya ini rokmu? Murah sekali, jangan-jangan palsu. Mana mungkin, situs belanja Tarmak lagi terkenal sekali. Banyak orang yang menggunakannya. Mereka juga menjamin barang palsu ganti rugi 10 kali lipat. Benarkah? Lalu buat apa kita masih belanja di Wanda? Cepat pulang, aku mau coba beli satu. Wis. Mahendra, penurunan basis pelanggan kita, terutama disebabkan karena kemunculan situs belanja Tarmak beberapa hari lalu, dan momentumnya sangat dahsyat. Dalam beberapa hari saja, penjualannya mencapai puluhan ribu pesanan. Platform belanja online seperti ini mengurangi beban sewa para pebisnis dan beban sewa gudang. Tentu saja bisa menekan modal yang sangat banyak. Tapi kalau mereka mau menjadi lebih besar lagi, deposit dari para penjual saja nggak akan cukup. Lalu Pak Wandi yang awalnya berinvestasi di Wanda, dia berubah pikiran dan memutuskan kerjasamanya. Dia bilang apa? Dia kemarin ke kantor pusat Tarmak dan mau berinvestasi pada mereka. Apa? Pak Wandi, ini Charles. Situs belanja Tarmak ini didirikan sesuai perencanaannya. Pak Wandi, selamat datang. Wah, gak disangka. Pendiri terobosan terbaru, yakni situs belanja Tarmak itu, ternyata semudah ini. Sungguh generasi muda yang membanggakan. Pak Wandi,
terlalu berlebihan. Kami masih tahap permulaan saja. Kalau mau berkembang pesat, masih harus mengandalkan pendanaan dari Pak Wandi. Kau ini sungkan sekali. Aku akan investasi. Tergantung dari kemampuan kalian semua. Baiklah, kalau begitu, akan kuperkenalkan prinsip operasional kami secara singkat. Silakan. Bagus. Bagus sekali. Enggak membuatku menyesal membatalkan kerjasamaku sama Wanda. Dan secara khusus ke sini. Tapi, aku punya satu pertanyaan. Silakan. Kau menggabungkan situs belanja Tarmak dan pembayaran persada sebagai bentuk penjaminan transaksi untuk membangun kepercayaan antar pembeli dan penjual secara online. Ini sangat bagus. Tapi, kalau model seperti ini mau dipromosikan ke seluruh negara sepertinya akan susah. Apalagi zaman sekarang masih merasa asing dengan sistem belanja online. Sebenarnya kami juga sudah mempertimbangkan hal ini. Untuk menyelesaikannya, sesungguhnya mudah. Oh, coba beritahu aku. Membiasakan semua orang bertransaksi melalui pembayaran persada. Pembayaran online akan menggantikan pembayaran manual. Anak muda, berani juga kau. Kalau nggak punya percaya diri, mana berani kami mengundang Anda ke sini. Pembayaran berhasil. Oh, ini Pembayaran pakai kode QR. pikiranmu dan perencanaanmu sangat matang. Kalau bisa berhasil, bisa berubah kebiasaan dan konsumsi masyarakat secara keseluruhan. Aku mau investasi. Makasih Pak Wandi. Investasi Anda ini sangat tepat waktu. Baiklah, gak usah sungkan. Banyak orang yang berebutan investasi ke proyek yang bagus. Bekerjalah dengan baik. Dunia ini punya kalian generasi muda. Yeay! Yeay! Penurunan basis pelanggan Wanda sudah melebihi 10% dan masih terus bertambah. Kalau begini terus, bisa jadi perusahaan akan mengalami bahaya finansial yang besar. Tommy, jangan menyalahkan dirimu sendiri. Ini bukan kesalahanmu. Siapa yang tahu akan tiba-tiba muncul situs belanja Tarmak? Benar, Tommy. Siapa tahu cuma ramai sesaat saja. Beberapa hari lagi bisa jadi lenyap. Sudah ketemu Pak Hendra. Pendiri situs belanja Tarmak ini adalah Charles. Apa? Bagaimana mungkin? Bukannya dia jadi tukang bagi brosur? Bahkan karena itu dia sampai masuk rumah sakit. Mana mungkin dia sempat buat situs belanja? Charles masuk rumah sakit. Kapan? Bye-bye. Aku belum sempat kasih tahu ibu. Nggak bisa. Aku harus cari dia, ibu. Charles baik-baik saja. Dokter bilang dia cuma kurang gizi. Sudah keluar dari rumah sakit. Kurang gizi. Bagaimana bisa kurang gizi dia? Ini semua salahku. Aku yang nggak becus jadi ibunya. Dia sudah terlalu lama pergi dari rumah. Sudah saatnya kita jemput dia. Dia nggak boleh buat onar di luar lagi. Untuk merayakan investasi pertama kita, aku menyarankan pendiri kita, Kak Charles, untuk bicara 1-2 patah kata. Sudah, berhenti. 1-2 patah kata. Baiklah, aku bicara. Pertama-tama, kita berhasil mendapatkan investor yakni Pak Wandi. Ini
Ini artinya situs belanja Tarmak dan pembayaran persada sudah berada di jalan yang benar. Tepat aku. Semua ini juga gak terlepas dari bantuan dan kerja keras kalian setiap harinya. Aku berjanji, selama ada kerja keras, pasti akan ada balasannya. Makasih, Bos. Makasih, Kak Charles. Makasih, Kak Charles. Makasih, Bos. Makasih, Bos. Tentu saja, ini yang pertama. Nantinya pasti akan ada lebih banyak lagi. Makasih, Bos. Selanjutnya, demi membuat pembayaran kode QR tersebar ke seluruh negara, bahkan sampai mendunia, aku memutuskan perusahaan harus mengembangkan satu jenis smartphone yang murah, mudah digunakan, serta punya aplikasi pindai dan pembayaran. Ini sebagai fondasi kuat bagi masa depan perusahaan kita. Iya, baiklah. Tapi kalau dilihat lagi, Kak Charles, sepertinya kita belum menamai perusahaan kita. Sebelumnya aku tanya, kau bilang belum terpikirkan. Masa namanya pakai situs belanja Tarmak? Sebenarnya, aku sudah memikirkan hal ini. Awalnya, waktu aku bilang mau mengalahkan grup Gunawan, kalian merasa itu nggak masuk akal. Tapi siapa yang sangka, melalui kerja keras yang dicurahkan bersama, dalam waktu singkat, kita bisa melihat adanya harapan. Apa ini namanya? Ini namanya keajaiban. Ini keajaiban yang dikasih langit untuk pekerja keras seperti kita. Maka dari itu, perusahaan kita namai Era Ajaib. Bagus. Bagus kan? Ayo, bersulap. Era ajaib. Era ajaib. Jaya. Ayo makan. Charles, Pujihan, kalian ini nggak ada habisnya ya. Aku sudah kembalikan uang kalian. Kenapa kalian masih menggangguku? Charles, kenapa kau bicara begitu pada ibumu? Aku boleh bicara sesuka hatiku. Charles, kau bilang aku apa? Aku ini ibumu. Ibu, bukannya aku anak Pak Untung. Kau ini ibunya siapa? Kau ibunya Stephanie. Kau ibunya Clara. Ibunya Tommy. Apa kau ini ibuku? Hah? Kau nggak pernah bersikap layaknya ibu bagiku. Kak Charles, aku tahu kau benci padaku. Tapi nggak seharusnya kau bicara begitu pada ibumu sendiri. Kau cuma akan menyakiti hati ibu. Semuanya, apa kalian cium aroma sesuatu? Aroma yang gak enak. Kau, sudahlah. Charles, aku tahu selama ini kau banyak menderita. Waktu itu ayah memukulmu juga karena panik. Tapi kau sudah cukup buat owner di luar. Pulanglah. Di luar sana malah bekerja nggak jelas, lalu buat situs belanja Tarmak. Keluargamu akan bantu kau mengurusnya. Aku masih bertanya-tanya. Ada gerangan apa? Seorang Pak Hendra dari grup Gunawan kesini mencariku. Ia nggak tahu akan mengira ayah menyayangi anaknya. Ternyata karena situs belanja Tarmak buat aku. Bukan begitu, Charles. Kami benar-benar mau menjemputmu pulang. Kalau aku pulang sama kalian, bagaimana dengan situs belanja Tarmak? Tentu saja bergabung sama grup Gunawan. Kau nggak akan bisa mengurus proyek sebesar ini sendirian. Masalah siapa jadi penanggung jawabnya? Kau dan Tommy harus adu kemampuan. Dengan begitu baru adil. Adil? Pak Hendra, kau sungguh nggak tahu malu. Kurang ajar dasar anak durhaka. Beraninya bicara begitu padaku. Mana didikan keluargamu? Aku nggak punya rumah. Mana ada didikan keluarga? Situs belanja Tarmak kudirikan dengan tanganku sendiri. Enak saja kau bilang mau merebutnya. Bahkan, menyuruhku adu kemampuan sama Tommy. Dia pantas. Kau pantas. Charles, jangan gak tahu terima kasih begini. Kami menjemputmu pulang untuk kasih kau kesempatan lagi.
Tommy jauh lebih hebat darimu. Kau nggak akan bisa mengalahkan dia. Aku takut sama dia. Aku takut sama sampah macam dia. Nona Clara, kalau kau ada waktu, sebaiknya obati kepalamu dulu. Kalau dia memang lebih hebat dari dia pasti bisa melindungi Genoa dan Wanda. Bisa-bisanya pelanggan mereka direbut sama perusahaan baru punyaku. Kau cuma beruntung saja. Belakangan grup Gunawan lagi susah kan? Kak Charles, ini semua demi kebaikanmu. Pulanglah dengan kami. Begini saja, aku nggak akan merebut situs belanja Tarmak. Aku kasih untukmu saja. Kasih ke aku. Berarti aku harus berterima kasih padamu. Kita satu keluarga. Untuk apa berterima kasih? Sejak awal itu memang punyaku. Tommy, kau sudah merebut Genoa dan Wanda dari tanganku. Kau masih mau merebut situs belanja Tarmak? Kau nggak takut terkubur dalam keserakaanmu sendiri? Kak Charles, apa yang kau katakan? Aku nggak paham. Charles, kau jangan bicara sembarangan. Wanda dan Genoa itu semuanya berjalan atas perencanaan Tommy. Nggak ada hubungannya denganmu. Sampah! Jelas-jelas dari awal kedua proyek itu diusulkan sama Kak Charles. Semua kerangkanya juga dia yang selesaikan. Si Tommy ini memakai identitasnya sebagai wakil CEO untuk merebutnya dengan paksa. Coba kau periksa dulu otakmu sebelum membantu Charles bicara. Mana mungkin orang seperti dia bisa mengusulkan proyek sebesar itu. Genoa punya sistem kecerdasan yang berbeda dengan ponsel yang dijual di pasaran. Dia mampu buat begitu. Jelas-jelas. Sharon, nggak usah banyak bicara sama mereka. Mereka semua itu buta dan nggak punya hati nurani. Mereka cuma akan percaya sama apa yang mereka mau percaya. Kau bilang apa? Aku bilang, aku ini sampah yang nggak bisa berbuat apa-apa. Nggak cocok berada di tengah keluarga Gunawan. Silahkan Pak Hendra dan Bu Jihan angkat kaki dari sini. Mulai sekarang, jangan ganggu aku lagi. Aku masih mau hidup lebih lama. Anak durhaka, kau anak durhaka. Kau memang berencana nggak mau kembali ke rumah, kan? Masih kurang jelas. Aku sudah bilang dengan jelas sama kalian semua. Aku sudah nggak punya hubungan apa-apa sama keluarga Gunawan. Charles, ibu mohon padamu, redakan emosi. Pulanglah ke rumah ya. Usaha yang kau bangun di luar sana, biar ayahmu saja yang bereskan. Kami nggak akan membuatmu menderita lagi. Sebanyak apapun uang yang kau dapat, nggak akan bisa membeli kasih sayang keluarga. Kita semua ini keluarga. Nggak membuatku kelaparan. Ujian, apa kau tahu? Aku nggak pernah makan kenyang sekalipun selama 4 tahun aku tinggal di sana. Bahkan kalian berebut aku makan sama pelayan dan pengurus rumah tangga. Pak Charles, Bu Jihan dan Pak Hendra sudah pergi. Ayo cepat makan dulu. Jangan takut, makan saja. Ayo. Anak yang begitu baik, kenapa jadi begini? Kalau bukan karena Bibi Ani, aku pasti sudah mati kelaparan. Itu yang kau maksud kasih sayang keluarga. Apa kau pernah menganggapku keluarga? Bukan begitu, Charles. Bukan begitu. Ibu nggak tahu. Kau nggak tahu. Tentu saja kau nggak tahu. Kau cuma percaya sama ucapan anak kesayangan Tommy. Bagaimana kau bisa tahu? Sudahlah. Pokoknya, aku nggak akan pernah kembali ke rumah kalian. Kalian pergilah. Baiklah. Dasar anak durhaka. Jangan kau kira kau berhasil dengan menipu Pak Wandi untuk investasi. Apa itu situs belanja Tarmak? Kau sama sekali bukan tandingan dibandingkan grup Gunawan. Aku mau lihat kau bisa bertahan berapa lama. Akan ada hari di mana kau minta ampun.
keluarga Gunawan benar-benar kelewatan. Kak Charles, kau baik-baik saja kan? Kali ini wajah keluarga Gunawan benar-benar tercoreng. Bisa jadi mereka akan menyerang kita. Mereka nggak akan nyerang kita. Bagaimana bisa aku menjalankan rencana? Akan kubuat mereka kalah telak. Dasar anak durhaka, dasar anak durhaka. Benar-benar gak tahu diri. Beraninya melawanku. Charles sudah nggak menganggap kita lagi. Ini semua salahku sebagai ibunya. Ibu, jangan sedih lagi. Kak Charles sekarang punya situs belanja Tarmak. Makanya dia keras kepala. Kalau perusahaannya ambruk dan gak punya uang lagi, Kak Charles pasti akan pulang. Benar, kita harus hancurkan usahanya. Anak durhaka, beraninya menghina aku di depan umum. Keberaniannya sudah makin melonjak. Dia nggak dikasih pelajaran. Dia kira dirinya benar. Ayah, Charles sudah lama menyimpan dendam sama kita. Kalau kita begini, dia cuma akan makin menjauh lagi. Kalau enggak, dia pakai itu untuk membalas kita. Dia ini memang sudah kelewatan. Benar-benar gak tahu terima kasih. Clara, dia itu adikmu. Bagaimana bisa kau bicara begitu? Cukup, masalah ini sampai di sini saja. Tommy, sekarang kau segera kembangkan Genoa. Proyek ini nggak mungkin bisa dikalahkan oleh situs belanja Tarmak. Di konferensi pers minggu depan, manfaatkan kesempatan untuk menarik Pawan. Baik, ayah tenang saja. Akan kukerjakan seindah mungkin. Ayah, apa nggak perlu dipertimbangkan lagi? Ini Nggak perlu. Aku sudah buat keputusan. Tunggu sampai anak itu kehilangan investor dan gak punya uang. Akan kubuat dia berlutut di depanku dan menyesali perbuatannya. Wah, Kak Charles, nantinya ini akan jadi punya kita. Aduh, lihat dirimu yang belum pernah lihat tempat bagus. Pak Wandi benar-benar murah hati. Dia kasih kita tempat kerja yang begitu mewah. Tentu saja, dia itu investor terbesar di kota Savana ini. Lagi pula, dia juga butuh kita untuk menghasilkan uang. Saling melengkapi satu sama lain. Benar juga. Kita harus mulai siap-siap. Habis ini, masih ada perjuangan berat yang harus dihadapi. Pertarungan kita sama grup Gunawan baru saja dimulai. Charles, kau tinggal perintah, kami akan menurut. Baiklah. Kak John, makasih kerja kerasmu sama Sarah. Berhasil mendirikan sistem ponsel Avis secepat kilat. Oh ya, ini kerangka yang aku buat. Dengan adanya dasar dari Genoa, aku yakin di konferensi pers minggu depan pasti sudah akan siap. Baik. Mardi, Ya, sebarkan brosur. Aku berharap makin banyak orang yang tahu, kemudian bayar pakai kode QR. Oh ya, sebarkan lamaran kerja juga. Kita perlu lebih banyak orang lagi. baik. Aku kerjakan segera. Yudi, Benny, Ya. pengiriman barang menjadi tugas kalian. Kalau aku nggak salah tebak, jumlah pesanan baru di situs belanja Tarman akan mengalami penambahan signifikan. Kecepatan pengiriman harus ditingkatkan lagi. Siap, Siap, bos. Grup Gunawan, apa yang kalian rebut sebelumnya akan kurebut kembali beserta keuntungannya. Kalian gak akan bisa kabur. Ini bagaimana? Itu udah belum? Yang ini belum. Waduh. Nggak berguna semuanya. Nggak berguna. Ini sudah berapa hari? Ku suruh kalian mengumpulkan fungsi yang sudah jadi, masih saja belum beres. Buat apa kalian dipekerjakan di sini? Tuan Tommy, teknologi kamera dan layar multititik semuanya terlalu inovatif. Penggabungannya menjadi lebih rumit. Sebelumnya ini, tanggung jawab timnya Charles. Kami baru saja serah terima. Nah, aku nggak peduli. Nah, aku cuma mau hasilnya. Aku nggak peduli pakai cara apa. Sebelum konferensi pers, semuanya harus sudah jadi. Kau mau aku partisipasi dalam konferensi pers dengan membawa produk setengah jadi? Hah? Aku beritahu padamu. Grup Gunawan nggak mempekerjakan orang nggak berguna. Kalau sampai nggak beres juga, lebih baik kau angkat kaki dari sini. Pasti akan beres. Ya, ku kejar sekarang juga. Mau apa kau? Oh, ada dokumen yang perlu ditandatangani Tuan Tommy.
Tuan Tommy sedang emosi. Sebaiknya jangan ganggu dia. Serahkan padaku. Baiklah. Lihat, kita harus punya kamera depan sebesar 7 juta piksel dan 2 buah kamera belakang sebesar 12 juta piksel. Baru bisa jadi dasar untuk bersaing. Untuk bersaing. Yeah. Setelah hari ini, hubungan dengan grup Gunawan juga akan berakhir. Kak Charles yang hebat. Nggak kusangka kau berani datang. Aduh, ada bau dari mana lagi nih? Kenapa sekarang nggak pura-pura lagi? Ku dengar kalian juga mengembangkan ponsel ya? Apa namanya? Afi. Kau keberatan? Nggak keberatan. Aku cuma nggak menyangka kau akan bawa benda rongsok itu untuk mempermalukan dirimu sendiri di sini. Nggak perlu khawatir. Belum jelas siapa yang akan mempermalukan. Jangan lupa, Genoa itu buatanku. Sepertinya sudah cukup kau membohongi keluarga Gunawan dengan mulut manismu itu. Jangan sampai membohongi dirimu sendiri. Lantas kenapa kau punyamu? Bukannya sekarang ada di tanganku? Setelah hari ini, aku pasti akan membuat Pak Wandi kembali berinvestasi ke kami. Kita lihat saja, apa kau masih bisa sombong begini? Charles, apa yang kau lakukan? Charles, apa yang kau lakukan? Apa-apaan kau? Dia berani menyiksa adikku. Aku mau hukum dia. Kenapa? Lepaskan. Kau buta ya? Jelas-jelas dia jatuh sendiri. Gak apa-apa, Kak Clara. Kak Charles pasti nggak sengaja. Baiklah. Sudahlah, Clara. Enggak. Aku memang sengaja. Charles, kau gila ya? Kalian lihat baik-baik. Ini aku sendiri yang menyiramnya. Bukannya kau suka pura-pura minta dikasihani. Tenang saja. Nantinya kau akan benar-benar kasihan. Charles. Charles, kau masih ada satu kesempatan pulang ke rumah. Kalau enggak, aku akan lupakan hubungan ayah dan anak. Ayah dan anak? Sejak kapan ada hubungan ayah dan anak di antara kita? Berani juga. Coba saja. Tommy, kau baik-baik saja? Sudahlah, sudah cukup memalukan. Pergi ganti baju. Konferensi persnya sudah mau dimulai. Baik. Pergilah. Charles, tunggu saja. Akan kubuat kau kembali ke tempatmu semula. Charles. Pak Wandi itu investor terbesar di kota Savannah. Dia juga yang berinvestasi dalam penyelenggaraan konferensi pers ini. Kenapa dia akrab sekali sama Charles? Iya benar. Apa yang dia lakukan sampai bisa memenangkan hati Pak Wandi? Matanya sangat tajam. Selama ini dia nggak pernah salah dalam menilai orang maupun proyek.
Mardi. Aku Tommy dari grup Gunawan. Salam kenal. Ayo pergi. Aku sudah siapkan tempat untukmu, yaitu di sampingku. Halo Pak Wandi. Nye. Ayo. Tommy, ayo. Sebentar lagi waktunya naik panggung. Begitu Pak Wandi melihat kemampuanmu, dia pasti akan menyesal. Sekarang saatnya aku mempresentasikan mode pengendalian unik yang dimiliki Genoa yang membedakannya dari ponsel lainnya yang beredar di pasaran. Dia bukan cuma ponsel semata, dia juga bisa berfungsi sebagai kamera. Lensa kameranya sebesar 5 juta piksel. Dia mampu mengabadikan aktivitas kita sehari-hari. Setiap saat, pasti akan terabadikan. Selain itu, dia juga berfungsi sebagai pemutar musik. Juga film. Di antara semuanya itu, yang terutama dari Genoa, dia punya layar multi-titik terbaru. Selain itu, pembukaan kunci ponsel bisa melalui sidik jari. Bagus. Genoa akan menjadi teman bermain yang menyenangkan. Ini adalah Genoa. Dia bebe langsung pada kok. Ini ki arep. Pak Indra, selamat. Genoa yang dipresentasikan Tommy kali ini merupakan terobosan luar biasa bagi industri ponsel. Ayah dan anak sama-sama luar biasa. Kurasa ini bukan cuma terobosan besar saja. Kamera bawaan dan layar multi-titik terdapat dalam satu ponsel yang sama. Ini benar-benar sebuah gebrakan baru. Kurasa keuntungan dari produk ini mampu membuat keluarga Gunawan makin melonjak. Bisa saja. Ini semua dikerjakan sama Tommy seorang diri. Dia masih perlu bantuan kalian semua. Kita sama-sama menghasilkan uang ya. Kak Charles, bagaimana? Genoa, lumayan juga kan? Tommy, aku sampai nggak tahu harus berkata apa lagi pada dia. Kau saja nggak tahu apa yang kau salin. Apa maksudmu? Akan kujelaskan kau pakai fakta. Apa yang disebut dengan ponsel multifungsi? Iya. Kamera bawaan, layar multititik. Genoa memang berhasil menciptakan ponsel dengan terobosan teknologi yang berbeda dengan ponsel yang beredar di pasar. Tapi semua ini belum bisa dibilang multifungsi. Selanjutnya, akan kujelaskan ponsel multifungsi yang sesungguhnya dengan merek AVI yang sudah dikembangkan oleh grup Era Ajaib. Ini AVI, ponsel layar penuh pertama di dunia. Ini ternyata sebuah ponsel. Gak ada tombolnya. Sama sekali gak ada tombolnya. Berlebihan. Apa kameranya itu mencapai 5 juta piksel? Kamera AVI tentu saja lebih dari 5 juta piksel. AVI memiliki kamera depan sebesar 7 juta piksel dan 2 unit kamera belakang sebesar 12 juta piksel. Dia bukan cuma bisa mengabadikan keindahan kehidupan kalian, dia juga bisa mengabadikan kebutuhan merekam yang terperinci. Demi meningkatkan pengalaman pengguna, berbeda sama desain layar resistif Genoa yang mewujudkan induksi melalui tekanan sentuhan. AVI menggunakan desain layar kapasitif, memakai interaksi muatan daya pengisian dan pengisian daya layar untuk mencapai kecepatan respons yang lebih cepat dan lebih sensitif.
Prosesor berkinerja tinggi. Memori